Baik, kita masuk ke slide pertama, yaitu ada elektroforesis. Elektroforesis adalah sebuah teknik laboratorium yang digunakan untuk memisahkan molekul atau partikel bermuatan seperti DNA, RNA, dan protein berdasarkan perbedaan laju perpindahannya di bawah pengaruh medan listrik melalui medium pendukung seperti gel atau membran. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu elektro yang berarti listrik dan foresis yang berarti pembawaan atau perpindahan. Next, apa itu fungsi dari elektroforesis? Dalam dunia biologi molekuler, elektroforesis memiliki peran penting untuk memisahkan fragmen-fragmen makromolekul, menganalisis tingkat kemurnian sampel yang kita miliki, serta mendeteksi sekaligus menentukan ukuran dari molekul sampel tersebut secara spesifik. Selanjutnya ada prinsip kerja dari elektroforesis. Elektroforesis ini sangat memanfaatkan muatan listrik alami dari molekul. Ketika arus listrik dialirkan, molekul yang bermuatan negatif atau anion akan bergerak bermigrasi menuju kutub positif atau anode. Sebaliknya, molekul bermuatan positif atau kation akan bergerak menuju kutub negatif atau katode. Namun, pergerakan molekul-molekul ini tidak berjalan seragam. Laju atau kecepatan migrasi dari masing-masing molekul akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik internal molekul itu sendiri, seperti ukuran, bentuk struktur, dan besar muatannya, serta dipengaruhi oleh densitas atau kerapatan dari matriks gel yang digunakannya. Selanjutnya ada kecepatan migrasi. Prinsip dasarnya adalah ukuran molekul berbanding terbalik dengan kecepatannya. Molekul yang berukuran kecil atau pendek akan jauh lebih mudah dan cepat meleset melewati pori-pori gel. Sementara itu, molekul yang berukuran besar atau panjang pergerakannya akan lebih lambat karena tertahan oleh kerapatan matriks gel. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi elektroforesis. Secara garis besar, keberhasilan pemisahan ini ditentukan oleh faktor sampel dan faktor lingkungan. Faktor sampel meliputi ukuran, bentuk, dan net muatan molekul. Sedangkan faktor lingkungan melibatkan kekuatan tegangan medan listrik yang diberikan, jenis larutan buffer yang digunakan untuk menjaga stabilitas muatan, serta konsentrasi dan matriks gel itu sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis elektroforesis. Berdasarkan mediumnya, elektroforesis dibagi menjadi dua rumah metode utama. Pertama adalah elektroforesis larutan atau elektroforesis bebas, dan yang kedua ada elektroforesis zona, yaitu jenis elektroforesis yang memanfaatkan medium pendukung seperti kertas selulosa atau matriks gel. Jenis medium pendukung gel. Ada dua jenis gel paling umum digunakan di laboratorium, yaitu gel agarosa dan gel poliakrilamid. Gel agarosa memiliki pori-pori yang relatif besar, sehingga sangat ideal untuk memisahkan makromolekul berukuran besar seperti fragmen DNA atau RNA. Di sisi lain, gel poliakrilamid memiliki pori yang jauh lebih kecil dan rapat, sehingga mampu memberikan resolusi pemisahan yang sangat tinggi untuk molekul kecil seperti protein atau dalam analisis sekuensi DNA. Lalu, bagaimana dengan interpretasi hasil? Nah, setelah proses elektroforesis selesai, kita akan masuk ke tahap interpretasi atau pembacaan hasil. Nah, disinilah keberhasilan pemisahan komponen sampel ini dapat kita amati secara visual dalam bentuk pita-pita atau yang biasa disebut bands, yang dimana terbentuk pada gel setelah melalui proses pewarnaan. Lalu, apa sih hubungan ukuran fragmen dengan jarak migrasi? Nah, cara membacanya adalah dengan melihat jarak migrasinya. Nah, karena pita yang bermigrasi paling jauh dari sumuran awal berarti dia bergerak paling cepat. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa pita yang posisinya paling bawah atau paling jauh tersebutlah merupakan fragmen molekul dengan ukuran yang paling kecil. Bagaimana dengan berat molekul DNA-nya? Khusus pada molekul DNA, ukuran fragmennya dinyatakan dalam satuan base pairs atau pasangan basa nukleotida. Aturannya jelas, semakin banyak jumlah pasangan basa pada suatu fragmen DNA, maka akan semakin besar pula ukuran dan juga berat molekul DNA tersebut.
Selanjutnya, untuk mengetahui berapa ukuran pasti dari pita sampel kita, proses pembacaan dilakukan dengan metode komparasi menggunakan DNA marker. Kita membandingkan posisi migrasi pita sampel secara lurus horizontal dengan laju pita DNA marker yang bertindak sebagai skala penggaris standar yang nilai ukuran tiap pitanya sudah diketahui secara pasti. Sebagai contoh analisis, pada sampel 1, kolom sampel 1 menunjukkan adanya satu pita tunggal yang posisinya bermigrasi lurus sejajar secara horizontal dengan penanda bernilai 1000 BP pada tangga DNA marker. Dari sini kita dapat simpulkan secara valid bahwa fragmen DNA pada sampel 1 berukuran tepat 1000 pasangan basa. Sementara itu, pada sampel 2 kita bisa melihat pitanya terpecah menjadi dua bagian terpisah. Jika kita analisis, pita bagian atas sejajar dengan garis marker 800 BP dan pita bawah sejajar dengan garis 200 BP. Hal ini membuktikan bahwa sampel kedua mengandung dua jenis fragmen DNA dengan ukuran yang berbeda. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai prinsip dasar dan cara interpretasi hasil elektroforesis. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. I just had to let you know you're